Hello, how are you today? Now I would like to tell you about degrees of comparison. Degrees of comparison we use when to compare one person or one thing with another. It is only applicable for adjective and adverb. In bahasa, degrees of comparison adalah kata sifat yang mengubah bentuk yang bisa digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lainnya. Degrees of comparison atau tingkat perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan tingkat perbandingan. Degrees of comparison divided into three sections. First, positive degree. Second, comparative degree. And the third is superlative degree. Oke, jenis-jenis degrees of comparison itu ada 3. Yang pertama, positive degree atau tingkat biasa. Yang kedua, comparative degree, tingkat lebih. Dan yang terakhir, superlative degree atau tingkat paling. Yang pertama yaitu positive degree. Positive degree di sini digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya atau kedudukannya sama, yaitu sama-sama pintar, sama-sama cantik, sama-sama rajin, dan lain-lain. Di dalam positive degree ada 2 rumus yang dipakai. Yang pertama, S plus adjective plus S. Yang kedua, S plus adverb plus S. Kapan kita menggunakan rumus pertama dan kapan kita menggunakan rumus yang kedua? Oke, kita boleh menggunakan pola adjektif jika yang dibandingkan kalimat tersebut adalah noun-nya atau orangnya atau bendanya. Kita menggunakan adverb jika yang dibandingkan dalam kalimat tersebut adalah verb-nya. Karena fungsi dasar adjektif adalah untuk menjelaskan noun atau bendanya. Sedangkan fungsi dasar adverb untuk menjelaskan verb-nya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh ini. Rumus yang pertama, S plus adjective plus S. Contohnya, Ratih is diligent as Anggun. Artinya, Ratih sama rajinnya dengan Anggun. Di sini kita menggunakan as diligent as. Diligent ini sendiri adalah adjective. Mengapa kita menggunakan adjective? Karena Ratih di sini menggunakan noun. Noun yang berupa orang, Ratih dan Anggun. Contoh yang kedua, my mother is as beautiful as me. Ibuku secantik diriku. Itu rumus yang pertama, sedangkan rumus yang kedua, S adverb plus S. Contohnya, kenapa dalam kalimat kedua ini kita menggunakan adverb? Diligently adalah adverb, sedangkan diligent adalah adjective. Kata dalam kalimat yang kedua yang kita bandingkan adalah cara belajarnya. Cara belajarnya Ratih itu serajin dengan Anggun. Oke, adjective menjelaskan noun, adverb menjelaskan verb-nya. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu perbandingan komparatif degree. Comparative degree di sini digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya, atau kedudukannya berbeda. Jadi di dalam kalimatnya pasti ada kata lebih besar, lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lain-lainnya.
Di dalam komparatif memiliki dua rumus. Yang pertama, adjective plus er plus than. Yang kedua, more plus adjective or adverb plus than. Oke, mari kita lihat contohnya. Rumus yang pertama, adjective plus er plus than. Contohnya, Singaraja is hotter than Tabanan. Kenapa kita menggunakan rumus yang pertama? Karena hot adalah one syllable atau satu suku kata. Oke, perhatikan contoh yang kedua. She is fatter than me. Dia lebih gemuk daripada aku. Jadi fat itu adalah one syllable atau satu suku kata. Jadi kita harus memakai rumus yang pertama. Oke, rumus yang kedua, more plus adjective or adverb plus than. Oke, di contohnya di sini adalah Rapi is more popular than Baim Wong. Kenapa kita menggunakan rumus yang kedua? Karena popular terdiri dari 3 syllable. Popular. Oke, contohnya lagi yang kedua yaitu Sari is more beautiful than Risa. Sari lebih cantik daripada Risa. Oke, more beautiful. Kita memakai rumus yang kedua yang berisi more karena beautiful is more than one syllable. Oke, setelah kita belajar tentang comparative degree, kita lanjutkan yang ketiga yaitu superlative degree. Superlative degree artinya tingkat paling atau ter. Adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat paling atau ter dari semua pembandingnya. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu superlative degree. Di dalam superlative degree di sini kita memakai dua rumus. Yang pertama, the plus adjective plus est, dan rumus yang kedua, the plus most plus adjective or adverb. Oke, perhatikan contohnya. Kita pakai rumus yang pertama, the plus adjective plus est itu memakai one syllable. Contohnya, my house is the biggest in the city. Oke, itu kenapa kita memakai rumus yang pertama? Karena big merupakan satu syllable. Oke, contoh yang kedua, Semeru is the highest mountain in the East Java. Kenapa kita memakai rumus yang pertama? Karena high merupakan one syllable. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus yang kedua yaitu the plus most plus adjective plus adverb. Di sini kita memakai lebih dari one syllable. Contohnya, my sister is the most beautiful girl in the class. Kita memakai rumus ini karena beautiful itu terdiri dari lebih dari one syllable ya. Kakak saya paling cantik di kelas. Jadi beautiful adalah lebih dari one syllable. Oke, bagaimana sampai di sana sudah mengerti? Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan kirimkan beberapa soal dan latihan lewat Google Classroom. Oke, have a nice day. Thank you. Goodbye. See you tomorrow.